Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidina najati minal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua pada Ahad subuh ini tanggal 10 November 2013 dapat berkumpul untuk mengikuti pengajian Ahad subuh dengan yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk pengajian Ahad subuh ini akan terdiri dari beberapa tahap acara, yaitu nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 hingga ayat 32 oleh Bapak Sulaiman, lalu dilanjutkan oleh ceramah dengan dari Bapak Kiai Haji Abdul Mutawali, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta sesi doa untuk memulai acara ini. Kita akan mendengar terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 hingga ayat 32 oleh Bapak Ustaz pada Bapak Sulaiman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul idza kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war-rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dan pada syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sulaiman untuk bacaan Al-Qurannya. Semoga bagi membaca maupun mendengar mendapatkan hal yang dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sesi ceramah oleh Bapak Kiai Haji Abdul Mutawali dengan tema
Ikhwan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahna mulkulillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para guru, para ustaz jamaah Masjid Al-Zikri yang dimuliakan Allah, kembali sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan duduk di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah sekaligus mengkaji, memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jadi waktu terbaik hari ini atau seminggu ke belakang adalah duduk kita selama 1 jam ke depan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa memahami Islam, bisa memahami Quran tanpa kita mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang digunakan oleh Nabi kita itu sangat lembut sekali, sangat lembut dan sangat arif. Saking arifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan penghuni neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Jangan marah ibu ini, perempuan. Ketika Isra Mi'raj diperlihatkan surga neraka, penghuninya kebanyakan perempuan. Tapi ketika turun dari Isra Mi'raj, yang dilihat oleh Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Rasul tidak lihat. Butuh waktu 8 tahun untuk menjelaskan itu. Ketika hijrah ke Madinah, 2 tahun di Madinah baru jelaskan. Mohon maaf, dulu waktu hijrah sebetulnya ini mohon maaf nih kaum perempuan, ternyata kebanyakan penghuni nerakanya perempuan. Tapi Rasul ya 8 tahun ke belakang pulang di Isra Mi'raj nggak langsung cerita itu. Oh tadi malam saya hijrah ternyata perempuan kebanyakan neraka, nggak bilang. Dilihat dulu kondisinya umatnya perempuan, mampu nggak dengar itu. Ini arifnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, arifnya Rasul bisa kita cek. Hadis, kebanyakan buku hadis ngambil hadis pertamanya biasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Jika niat hijrahnya, dakwahnya, kerjanya, ikhtiarnya karena Allah, maka ia akan mendapat, maka ia akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, jika hijrahnya, dakwahnya, kerjanya atau dunia akhiratnya itu niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia, ya motivasinya motivasi dunia, atau karena ingin seorang wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka nilai hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Rasul tidak bilang orang
membagi niat itu di awal, di tengah, di akhir. Sejatinya kita ikhlas mulai dari awal, tengah sampai akhir. Tapi jarang orang ikhlas di awal. Terkadang mohon maaf saudara, kalau nanti saya sodako 100 sak semen, sebut namanya ya, RT-nya, nomor rumahnya, kan begitu tuh. Ya. Nggak jadi masalah, jangan bilang oh bapak nggak ikhlas, jangan dulu. Rasul nggak bilang orang yang ibadahnya awalnya nggak ikhlas ditolak, enggak. Rasul nggak bilang begitu. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul nggak bilang jika orang hijrah dakwah ibadah bukan karena Allah ditolak, nggak bilang. Tetapi hijrahnya tunggu ujungnya bagaimana, ila ma itu nanti roh generatif. Makanya kita mengenal istilah husnul khatimah. Nggak ada husnul awaliyah, nggak ada. Tapi husnul khatimah ujungnya. Kenapa? Karena kita fluktuatif, Pak. Kalau kita sedekah nunggu ikhlas dulu, masjid nggak jadi-jadi, musola nggak jadi-jadi kalau nunggu. Karena ikhlas itu sesuatu yang apa? Dia sifatnya by proses, by proses itu. Ya, mungkin kita nggak ikhlas di awal, siapa tahu di tengah kita ikhlas. Siapa tahu di awal, di tengah nggak ikhlas, ujungnya langsungnya sebelum wafat kita ikhlas di awal. Dulu saya sedekah ke masjid az-zikri, saya nggak ikhlas, tolong ya Allah beri saya keikhlasan, maafkan niat saya ketika itu ditipek sama Allah. Kalau manusia nggak punya tipek, sama Allah ditipek dulu tanggal sekian dulu kita sedekahnya, ibadahnya nggak ikhlas. Jadi Rasul itu bahasanya arif sekali. Nah, kita akan melanjutkan dari bagian ketiga, bagaimana memahami sunnah Rasulullah SAW. Minggu yang lalu, 1 bulan ke belakang, kita membahas tentang metodologi hadis Bukhari. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ini sedikit mengulang ya. Jadi sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma. Ya, nomor keempat ini qiyas yang diikhtilafkan. Namun kebanyakan para ahli fikih, di antaranya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Malik menggunakan qiyas. Yang tidak menggunakan qiyas hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam urusan ibadah. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwasanya hadis itu sumber hukum Islam yang kedua. Hadis itu kan macamnya banyak. Hadis jenis apa yang masuk kategori hadis itu sebagai sumber hukum? Kemarin kita sudah sebulan ke belakang sudah membedakan mana yang disebut dengan hadis, mana yang disebut dengan sunnah. Sunnah itu perkataan, perbuatan, atau perilaku, ketetapan dan sifat Rasulullah SAW. Ketika diinformasikan oleh sahabat, dia menjadi hadis. Hadis bisa dinilai bagaimana sahabat itu, tabi'in itu, perawi itu meriwayatkan. Ya, bisa dinilai benarkah tidak. Nah, para ulama itu menyusun, ya, hadis bisa diterima jika syaratnya 5. 1, adil. Apa itu adil? Orang yang sudah selesai dengan urusan yang makruh. Urusan yang makruh itu. Jadi perawi itu mohon maaf gak makan jengkol, gak merokok. Kalau minum gak pernah berdiri. Minum sambil berdiri itu hadisnya jadi dhaif. Apalagi sambil berlari. Makanya kalau saya diundang kondangan, ya resepsi itu tadi Balai Samudra atau Balai Sudirman, duduknya pasti di VIP, Pak. Bukan karena undangan VIP, ada kursinya di situ. Karena sisanya apa standing table itu kita. Nah, ahli hadis itu seorang perawi jika ketahuan minum berdiri itu hadisnya jadi lemah. Nah, adil dalam urusan hadis itu orang yang sudah selesai urusan makruh. Berarti kalau makruh dia nggak kerjakan, sunnah pasti sudah dikerjakan. Wajib apalagi, yang haram apalagi sudah dihindarkan. Jadi ketat sekali. Untung ini periwayatan hadis selesai masa tabi'in, Pak. Kalau sekarang banyak hadis maudhu, hadis palsu. Kalau sekarang ada ruang ya, kita disebut perawi. Kita ini bukan ahli hadis, ahli hadas. Nah, itu
yang namanya hadis. Jadi hadis itu ketika diriwayatkan, diinformasikan kepada orang lain dari Rasul, namanya hadis. Karena itu kita tidak mengenal ada sunnah sahih tidak ada. Karena sunnah itu sumbernya. Nah, sekarang urutan hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Hadis jenis apa sajakah yang boleh dijadikan hukum, dijadikan sumber hukum atau hujjah? Pertama, hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan orang banyak, minimum orang yang mendengar dari Rasul 9 sahabat. Ya, sahabat 1 lalu didengarkan oleh tabi'in juga 9. Sahabat kedua yang mendengar dari Rasul juga 9. Jadi 9 kali 9 81. Dari 81 harus menurunkan berapa lagi? 9 lagi. 81 kali 9 berapa? Kalikan saja Pak. Hasilnya kalikan lagi 9. Itu hadis mutawatir. Semakin banyak yang mendengar, maka semakin kita mudah mengkonfirmasi. Beda ketika yang meriwayatkan satu orang. Kita sudah mengkonfirmasinya. Saya mendengar hadis dari Nabi gini. Sumbernya cuma dia. Karena itu jarang hadis sahih riwayatnya seorang, jarang. Apalagi mutawatir, tidak ada sama sekali. Minimum 9. Yang kedua, hadis yang boleh dijadikan hujjah adalah Sahih Bukhari Muslim. Hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama ini ada yang kreatif ya, menyusun sebuah buku atau sebuah kitab hadis yang diriwayatkan baik oleh Bukhari juga oleh Muslim yang disebut dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, 4 jilid. Nah, sekarang kita belajar hadis mudah Pak. Kenapa? Beli ke Gramedia softwarenya. Jadi sudah ada CD atau softwarenya itu mencari hadis. Di situ ada kutubus sittah, kutubus tis'ah, kutubul asyar. Ya, buku versi apa? Buku hadis induk yang 6, yang 9, yang 10. Kita ingin tahu ini hadisnya dari mana, apakah dari Bukhari atau dari non-Bukhari, dari Muslim. Lalu kualitasnya apa? Terjemahannya bagaimana? Yang ketiga, sumber hukum hadis yang menjadi sumber hukum itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Imam Muslim saja. Kemudian yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan non Bukhari, non Muslim. Bisa sedikit mempergandang ini Pak ya. Kalau di UI di Salemba ada pasca sarjana kajian Timur Tengah. Mata kuliah ini diberikan 3 semester Pak. Di sini 1 jam ya. Kemudian yang keenam, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih yang diriwayatkan non Bukhari Muslim ya, yang awalnya memang sahih. Yang awalnya derajatnya hasan. Hasan itu baik. Jadi hadis sahih itu minimum 3 orang, hadis hasan 2 orang. Namun riwayatnya banyak sehingga naik menjadi sahih. Contoh puasa Muharram ya, tanggal 9, 10, 11. Yang sahih Bukhari hanya tanggal 10 saja. Ya, berarti kalau tanggal 10 saja hari apa itu? Sekarang tanggal 6 hari Ahad, Kamis. Kalau berdasarkan sahih Bukhari ya, puasa Muharram sunnahnya hanya tanggal 10 Pak, Kamis. Niatnya bisa double itu, puasa Muharram juga puasa Kamis Pak. Tapi jangan terlalu ekonomis ya kalau dalam niat itu ya. Tapi memang kata Ibnu Taimiyah kudu kijawan nawawi, jadilah kalian saudagar niat. Kalau berbuat kebaikan, ibadahnya, maaf niatnya jangan harus banyak. Niat kita dari mengaji ini niat apa? Karena Allah itu yang pertama pasti. Niat silaturahim, karena sebaik-baik tempat adalah masjid. Niat sedekah, niat membantu orang, menyenangkan orang. Satu kebaikan dalam Islam, menjauh hasanati falahu asyru amsalih. Satu kebaikan dikalikan 10. Kalau satu kebaikan satu niat rugi Pak. Banyak niat. Sama seperti tanggal 10 Muharram. Kita niat tanggal 10 Muharram karena hadis Bukhari. Yang kedua niat puasa Kamis. Ya. Kemudian
Kemudian yang ketujuh yang menjadi sumber hukum, hadis hasan lidzati. Hadis hasan ini adalah hadis yang baik dari awalnya. Dari awalnya memang baik ya, rawinya dua, tetapi tidak ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini sehingga derajatnya naik menjadi hadis sahih. Nanti kalau ada waktu ke depan kita deteksi nih Pak ya satu-satu ini. Kemudian yang ke-8, tadi yang ke-7 hanya hadis hasan lidzati, yang ke-8 hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ini adalah hasan itu baik li ghairihi karena yang lain. Berarti awalnya dia dhaif. Awalnya lemah. Namun karena banyak riwayat sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Contoh bacaan salat Bapak Ibu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, pakai ini jadi dhaif. Karena dalam Sahih Bukhari tidak menggunakan ini, maksud wajjahtu. Ya. Tetapi banyak riwayat yang lain yang menggunakan ini sehingga naik dia derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Atau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi dhaif itu karena wa bihamdi. Dalam Sahih Bukhari enggak pakai wa bihamdi. Tetapi banyak riwayat yang lain pakai wa bihamdi, wa bi azamati, wa bi karomati, lebih banyak lagi sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Dan yang ke-9 hadis dhaif. Hadis dhaif bisa menjadi hujjah. Bahkan dia terkadang mengalahkan hadis sahih. Bukan mengalahkan ya. Didahulukan ketimbang hadis sahih. Loh kok bisa? Bisa. Karena itu Imam Bukhari setelah dia nulis buku ya, Al-Jami' as-Sahih, wajadtu haditsan lakin asyuku hal wajadtu sunnatan. Aku ini ya Rabb, aku masih ragu, aku tidak mendapatkan hadis sahih. Tapi hadis sahihnya apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Karena ada hadis yang matanya sahih tetapi sanadnya baik. Ini kasusnya kita. Nah, saya ingin jelas. Apakah cukup dengan kesahihan hafilah? Dalam Sahih Bukhari itu, ya, ini hadisnya kalau yang nanti punya bukunya, hadis nomor 87, Pak. 78 baca itu. Jadi hadisnya an Abi Jamrah qala kuntu utarjimu baina Ibn Abbas wa baina an-nas faqala inna wafda Abdul Qais atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Jamrah ia berkata, aku pernah duduk ya di pengajian Ibnu Abbas. Lalu ia berkata, sesungguhnya delegasi Abdul Qais datang kepada Rasulullah SAW. Abdul Qais ini dia kalau sekarang adanya di Bahrain, Pak. Ya. Di Bahrain. Nama sukunya adalah suku Rabi'ah. Atau Nabi SAW, mereka datang kepada Nabi SAW. Faqala, dan kata Nabi, manil wafd, ini delegasi dari mana? Kalau mereka menjawab, Rabi'ah, kami dari suku Rabi'ah. Suku Rabi'ah ini adalah sukunya Wahsy. Mungkin Bapak Ibu yang digunakan Allah pernah lewat ya di momen kita salah seorang sahabat Nabi namanya Wahsy. Siapa itu Wahsy? Orang yang membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, dia disuap loh. Gratifikasi, Pak. Dia disuap oleh istri Abu Jahal karena Abu Jahal itu wafat ketika perang Badar. Nih saya kasih uang, ya, tolong bunuh pamannya Nabi namanya Hamzah. Kalau berhasil saya kasih sekian unta. Ketika perang Uhud, betul, Wahsy bisa membunuh siapa? Bisa membunuh Hamzah. Lalu dalam riwayat, ya, tapi tidak sahih, namun juga tidak dhaif, hasan, ya, itu istrinya Abu Jahal memakan hatinya Hamzah. Nah, setelah Wahsy itu bisa membunuh Hamzah, itu Allah hinggapi rasa bersalah, rasa takut yang luar biasa. Sehingga rasa takut itu mengantarkan dia kepada hidayah Islam, masuk Islam. Datang kepada Nabi, ya, Rasul, aku ini telah membunuh paman orang yang paling kau cinta. Tapi setelah itu aku dihinggapi rasa bersalah yang begitu dahsyat. Dan kata Rasulullah, rasa takut itulah yang akan mengantarkan kamu ke dalam Islam. Betul, dia masuk Islam.
Namun kata Rasulullah, walaupun dia sudah masuk Islam, mohon maaf, izinkan aku untuk tidak melihat wajahnya. Jadi walaupun sudah masuk Islam, Wahsy itu Rasulullah minta izin, mohon izin ya. Aku ini belum bisa melihat wajah. Sangat manusiawi, Pak. Orang yang paling Rasul cintai ya, itu dibunuh oleh Wahsy. Walaupun sudah masuk Islam, Rasul itu nggak mau melihat wajah Wahsy, bukan benci, Pak. Sangat manusiawi, Pak ya. Sangat manusiawi. Nah, Wahsy walaupun sudah masuk Islam belum puas. Kok Rasul nggak mau melihat wajah saya? Sampai akhir hayatnya Rasul nggak mau melihat wajah Rasul, bukan karena benci, Pak. Manusiawi, sensi. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, selesai dikuburkan, ya, Rasulullah kan wafat itu hari Senin, Pak. Ya, dikuburkan hari Rabu. Kok bisa? Padahal kan kata Rasul ada 3 hal yang harus kalian segerakan. Jika azan dikumandangkan, cepat kau ke masjid. Kan begitu. Jika ada laki-laki pemuda yang soleh datang ke rumahmu meminta anak perempuanmu, cepat kau nikahkan. Yang kedua, yang ketiga, jika ada jenazah di rumahmu, cepat kau kuburkan. Rasulullah wafat Senin, dikuburkan Rabu. Kok bisa? Permasalahannya yang berhak mengimami jenazah Rasul hanyalah khalifah, kepala negara. Jadi kepala negara itu harus bisa menjadi imam sholat. Cek ini capres cawapres, Pak, bisa jadi imam sholat nggak? Ya bacaannya ini, Pak. Nah, yang berhak mengimami jenazah Rasul adalah kepala negara. Permasalahannya Rasul mewasiatkan tidak? Nih kalau aku wafat nanti, khalifahnya penggantinya si A, si B, si C. Nah, di sini umat Islam terjadi 2 faksi, Pak. Ada faksi yang berkumpul di Bani Thaqifah, bermusyawarah, para sahabat. Para sahabat itu dia menahan dirinya, nggak mau saya aja jadi khalifah, jadi presiden. Nggak mau, Pak. Allahu Akbar. Kalau kehidupan para sahabat bisa kita transfer ke sekarang, siapa pun Pak. Tinggal ada gotong-gotongan, nggak ada kampanye, Pak. Akhirnya karena deadlock nggak ada yang mau jadi khalifah karena takut, Pak. Umar, siapa yang paling lebih berhak dibanding Abu Bakar Siddiq jadi khalifah? Akhirnya aklamasi semua. Terpilih Abu Bakar Siddiq itu karena 3 alasan. Pertama, Rasul kalau berhalangan sholat, Rasul selalu meminta Abu Bakar sebagai imam sholat. Itu kan sebuah isyarat. Ya. Yang kedua, alasan yang kedua terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Rasul ketika didustakan, siapa yang membenarkan? Ketika Isra Mi'raj, ketika orang tidak percaya Rasulullah Isra Mi'raj, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha, lalu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam 1 malam, lalu pulang lagi. Ketika banyak orang mendustakan, ditanya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu bahwa Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj? Lebih dari itu aku percaya. Sehingga diberi gelar As-Siddiq. 2 alasan. Alasan yang terakhir, ketiga, Abu Bakar Siddiq itu amal ibadahnya jika ditimbang dengan segenap amal ibadah makhluk yang ada di dunia, lebih berat amal ibadah Abu Bakar Siddiq. Sekarang jumlah manusia berapa di dunia? 6 miliar. Ya, kalau ditimbang 6 miliar ini tahun sekarang, Pak, ya, belum sebelumnya sampai Adam, di luar para nabi, itu masih berat amal Abu Bakar Siddiq, Pak. Apalagi kita jamaah Masjid Al-Fikri nggak sampai 0,1% dari Abu Bakar Siddiq. Ya itu 3 alasan sehingga Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Namun sebagian kalangan nggak terima, bukan Abu Bakar Siddiq, harusnya Ali bin Abi Thalib, yang di kemudian hari disebut dengan kelompok Syiah. Kami tidak terima dengan khalifah Abu Bakar Siddiq, harusnya Ali. Apa alasannya? 3 juga, Pak. 1, wasiat dari Rasul. Nabi sepulang melaksanakan haji wada, pulang dari Mekah, perjalanan ke Madinah, di sebuah bukit transit dulu, di sebuah bukit namanya Ghadir Khum. Ini pengajian ini kemudian yang keluar nih, Pak, ya, masih koma, nanti salah dengar.
Sebagian kalangan tidak terima dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Harusnya Ali. Kenapa? Pertama, kata mereka yang koma. Rasulullah sepulang haji wada perjalanan pulang ke Madinah di sebuah bukit namanya Gadir Khum pernah berwasiat. Apa wasiatnya? Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Faman arada al-Madinah falyati min babiha wa aliyun khalifatun min ba'di. Aku ini kotanya ilmu, kata Rasulullah. Ali pintunya. Mau masuk kota, masukkan lewat pintunya. Potongan pertama. Potongan kedua, wa aliyun khalifatun min ba'di. Ali adalah khalifah, pemimpin, kepala negara, presiden setelah aku. Jadi bukan Abu Bakar, Ali. Rasulullah wasiat. Di Gramedia punya beredar di Pak Tebal, diterjemahkan sama si Haidar Bali, si Ibu Mizan. Nah, kata orang yang dimulai disebut dengan Syiah, bukan Abu Bakar, harusnya Ali. Pertama wasiat Gadir Khum. Nanti kita cek bagaimana kualitas hadisnya. Alasan yang kedua, harusnya Ali bukan Abu Bakar. Alasan yang kedua, ya, kata orang yang kemudian hari disebut dengan Syiah, kalau memang Ali setuju dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, harusnya Ali membaiat Abu Bakar Siddiq. Ini Ali tidak membaiat, Ali tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar Siddiq selama 6 bulan, Pak. Benar kan? Ini koma nih, udah nggak keluar dari prosedur sebelum selesai. Alasan yang ketiga, ya, mereka tidak setuju dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq karena putri Rasul pun yang sekaligus istri Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah tidak membaiat Abu